Welcome to Pen Story. Penners, dalam ilmu jual beli, penjual memang harus mencari keuntungan sebanyak-banyaknya dengan modal yang seminimal mungkin. Tapi, persaingan yang ketat dalam dunia perdagangan membuat sebagian oknum pedagang berlaku curang sehingga merugikan pembeli dari segi material bahkan kesehatan. Berikut adalah beberapa video tentang kecurangan oknum pedagang yang udah Pen Story tulis hari ini. Sebelum lanjut ke videonya, biar Pen Story rajin upload tiap hari, kasih dukungan kamu dengan cara subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Udah? Lanjut. Pengurangan timbangan. Salah seorang oknum pedagang cabai di Pasar Jodoh Batam mendapat malu karena dilabrak oleh salah seorang pembeli dan menjadi viral di sosial media. Berdasarkan keterangan yang berhasil dihimpun oleh media, kejadian ini terjadi pada hari Minggu 13 Maret lalu yang diunggah oleh sebuah akun Facebook. Kau tahu aku beli di sini kak? Kenapa? 2 minggu kemarin aku beli di sini, timbanganku kurang 1/4. Ini aku timbang di dalam, tahu kau? Yang cabai merah 7 on, cabai ini 1 on. Pakai timbangan yang lain. Sini. Ini nih pelakunya nih ya. Nah ini ingat, kalau beli cabai jangan di sini ya. Saya udah 2 kali ini. Dalam penjelasannya, ibu pembeli tersebut sempat membeli 1,5 kg cabai beberapa waktu sebelumnya yang isinya kurang 3 ons. Untuk membuktikan kecurangan oknum pedagang tersebut, kemudian ibu tersebut kembali melakukan pembelian cabai sebanyak 1,5 kg pada hari Minggu pagi, dan ibu tersebut diduga kembali dicurangi dengan mengurangi berat timbangan sekitar 4 ons. Kejadian tersebut sempat mendapat perhatian dari para pengunjung pasar yang memang sedang ramai berbelanja. Sementara itu, oknum pedagang yang merasa ikut malu meminta kepada salah seorang temannya untuk segera mengembalikan uang dari pembeli tersebut. Kejadian yang sempat diunggah di media sosial ini mendapat ragam tanggapan dari para netizen. Bahkan ada ratusan ragam komentar dari para netizen yang menghujat perlakuan dari oknum pedagang tersebut. Kau tahu aku beli di sini kak? Kenapa? 2 minggu kemarin aku beli di sini, timbanganku kurang 1/4. Ini aku timbang di dalam, tahu kau? Yang cabai merah 7 on, cabai ini 1 on. Pakai timbangan yang lain. Sini. Ini nih pelakunya nih ya. Nah ini ingat, kalau beli cabai jangan di sini ya. Saya udah 2 kali ini. Memompa ayam. Seorang penjual memang selalu berusaha bagaimana caranya agar dagangannya segera laku. Segala cara ditempuh dengan trik marketing dan menampilkan dagangannya sebaik dan secantik mungkin agar banyak yang meliriknya. Tapi bukannya dengan cara yang sehat, ada juga oknum yang menggunakan trik marketing kotor seperti dalam video yang tengah viral di media sosial ini. Video yang diunggah oleh akun Instagram @fakta.indo ini memperlihatkan ayam potong yang diisi angin menggunakan pompa. Seorang pedagang tampak sedang memompa ayam potong yang hendak dijual. Ayam yang sudah dipotong dan dibersihkan diisi angin satu persatu dengan pompa yang tersembunyi. Diduga tujuannya agar ayam potong tampak terlihat lebih besar dari aslinya alias lebih gemuk dan menarik calon pembeli. Mirip kayak beli ciki ya Penners, gede bungkusnya doang. Tidak layak konsumsi. Bakso merupakan jajanan yang mudah ditemui di Indonesia. Jajanan yang satu ini terbilang jajanan favorit bagi masyarakat Indonesia. Kuliner yang satu ini banyak ditemui di pinggiran jalan, di ruko maupun pedagang keliling. Hingga kini banyak banget beragam jenis bakso yang dijual di Indonesia, mulai bakso kuah, bakso goreng, bakso rudal mercon, bakso malangkawi, bakso sate, dan berbagai jenis bakso lainnya. Namun perlu diperhatikan lagi ketika kita hendak jajan bakso di pinggiran jalan, karena sebagian pedagang ada yang masih tetap menjual dagangan walaupun sudah nggak layak. Seperti yang terjadi dalam video yang diunggah di Instagram dan viral beberapa waktu lalu ini. Awalnya nggak ada yang aneh dari bakso tersebut, namun hal berbeda langsung tampak saat kamera di zoom.
Ternyata ada sekumpulan ulat dari telur lalat di salah satu sisi bakso. Tentunya hal ini sangat membuat terkejut dan membuat mual orang yang melihatnya. Kemungkinan bakso tersebut merupakan sisa-sisa bakso sebelumnya yang nggak laku dijual. Hal ini terlihat dari warnanya yang berbeda dengan corak warna bakso yang lainnya. Bakso tersebut terlihat agak sedikit hitam dan kecoklatan. Walaupun ada juga bakso yang terlihat masih fresh di sampingnya. Duh, bikin merinding ya Penners, harus hati-hati banget milih jajanan ya. Tadi tambah 5.000. Meludahi dagangan. Yang ini sih udah keterlaluan banget nih Penners. Seorang kakek penjual siomay yang sengaja meludahi bumbu dan dagangan yang tengah dikukus terekam kamera pengawas atau CCTV. Video aksi jorok ini kemudian viral di media sosial. Kelakuan kakek yang menjijikan ini membuat masyarakat dan warganet murka. Tidak sedikit yang menerka sang penjual siomay meludahi dagangannya sebagai penglaris. Dalam video tersebut, si penjual mengenakan kacamata, topi, masker setengah terbuka dengan baju batik lengan panjang. Sebelum meludah, si kakek yang belum diketahui identitasnya ini menengok-nengok ke arah belakang. Pertama, ia meludahi bumbu kacang. Kemudian dirinya kembali meludahi siomay yang sedang dikukus. Duh, gimana nih tanggapan kamu, Penners? Genangan tempat cuci wajan. Penjual jajanan pinggir jalan atau keliling udah menjadi pemandangan biasa di Indonesia. Hampir di setiap sudut daerah dapat dengan mudah ditemui penjual jajanan dengan berbagai menu berbeda, terutama di tempat anak-anak kecil biasa berkumpul. Meski kebersihan makanan yang dijual tidak dapat dijamin, tetap saja banyak masyarakat, tak hanya anak kecil yang senang jajan di pinggir jalan. Sungguh sangat khas Indonesia, bukan? Namun, baru-baru ini sebuah video perilaku kurang menjaga kebersihan yang dilakukan penjual pinggir jalan membuat netizen bergidik. Dalam video tersebut, terlihat bapak-bapak penjual jajanan telur puyuh goreng mencuci wajan di genangan air. Usai mengusap-ngusap bagian dalam wajannya, penjual tersebut juga terlihat membilas wajan tersebut di genangan air. Bukan hanya itu yang bikin netizen bergidik. Jika dilihat lagi, genangan air yang dipakai mencuci tersebut terlihat keruh. Setelah mencucinya, penjual tersebut terlihat kembali meletakkan wajan tersebut di atas kompor yang ada di gerobaknya. Duh, kok makin kesini makin bikin merinding ya, Penners? Mengganti air asli. Apakah kamu termasuk orang yang sering membeli air mineral dari pedagang di pinggir jalan? Jika iya, maka mulai sekarang kamu sebaiknya harus berhati-hati kalau membeli air mineral dari pedagang di pinggir jalan. Dalam video ini tampak seorang pedagang sedang memasukkan air yang entah berasal dari mana ke dalam botol-botol air mineral merek ternama. Pedagang nakal tersebut mengambil air dengan menggunakan semacam gelas plastik dari kardus yang berada di pinggir jalan. Pedagang pria tersebut juga tampak beberapa kali menoleh ke kanan dan ke kiri seakan memastikan tidak ada orang yang melihat aksinya itu. Entah air macam apa yang dioplos ke dalam botol plastik, yang jelas mutu dan kesehatannya tidak akan terjamin.
Penners, video kali ini sampai di sini aja. Enggak semua pedagang berlaku curang karena yang ada di konten kali ini adalah oknum nakal yang perlu diwaspadai. Masih banyak orang yang jujur dan berniaga dengan niat hati yang bersih. Pintar-pintar menjadi konsumen dan selalu memperhatikan kebersihan dan keaslian barang dagangan saat melakukan transaksi jual beli ya Penners. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terus semangat buat balikin mood optimis kamu supaya lebih baik di masa depan. Bye-bye.